sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau kasih doa kepada saya. Saya tidak mengharapkan juga ya, karena saya bisa cari duit sendiri juga. Selamat siang semuanya, gimana kabarnya? Ya, saya Kak Rose, hari ini siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah ada beberapa bintang tamu yang siap menemani kita hari ini. Kita mulai di pojokan dulu untuk membahas berita apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, menjadi perhatian publik, banyak menuai komentar-komentar publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya ini perhatiannya sudah dimulai dari sejak lama gitu ya. Terus pada saat tanggal 7 tanggal 7 kemarin tuh kayaknya banyak yang nikah ya. Ada Salsa, ada Chan Kevin juga gitu. Ada siapa lagi lah yang lain-lain juga ya yang aku nggak kenal. Ini kayaknya emang bulan Juli ternyata bulannya banyak melangsungan pernikahan. Nah, khusus untuk Salsabila ya kan. Itu kan sebelumnya juga udah rame itu gara-gara dia sempat digosipin jadi orang ketiga di antara hubungannya siapa? Siva Haju sama si Rizky Nasar. Oke. Tapi kan ternyata dia emang punya pacar juga. Nah, kan punya pacarnya waktu itu tuh juga gosipnya katanya ya dialah menyebabkan si pacar ini putus setelah tunangan berapa sih? 7 tahun gitu. Nah, kemarin Salsabila akhirnya menikah dengan Ohim. Nah, si pacar yang tahun 2022 itu putus sama tunangannya yang udah 7 tahun pacaran gitu. Ini sebenarnya berita gembira ya. Aku terus mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Salsa dan juga Ohim. Terus masalahnya di mana? Ya tentu saja netizen rame dong ya komentar gitu kan. Karena dituduh ini akibat menelikung gitu kan. Nih, hari ini kompak mereka berdua posting lagi foto-foto pernikahannya hari Minggu kemarin ya. Dari Ibrahim atau Ohim, officially together forever. Sa for him, cielah. Sementara Salsabilanya juga caption adalah when the man you prayed for becomes the man you pray with gitu. Udah kayak gitu. Nah, ini yang terbaru adalah mamanya Salsa ya. Mamanya Salsa juga posting hari ini. Tapi itu lebih kepada curahan hati juga gitu, sekaligus ingin mengklarifikasi. Kayaknya ibunya udah mulai gemes banget gitu ya dari kemarin kayak banyak komentar. Cuman akhirnya setelah resmi menikah baru dia posting nih ya fotonya. Terus dia bilang gini, 1 tahun yang lalu kita persiapkan perkawinan kamu atas permintaan kamu, tidak boleh bocor rencana ini. Dari awal bunda biasa-biasa aja, tapi makin kesini waktu cepat berlalu dan begitu apik kita bersama merahasiakannya. Apapun yang terjadi kamu memang hebat Salsa karena tidak ada kebocoran sedikit pun. Makanya bunda menjamin gosip tentang kamu dan kesalahan yang dilempar ke kamu bunda anggap biasa aja, karena hanya kita dan WO klien yang mensupport acara ini dari setahun yang lalu menjaga kerahasiaan ini. Akhir awal dari lamaran sampai barale gadang 4 proses kita jalani, sedikit-sedikit mulai bocor. Mungkin itu campur tangan Tuhan bahwa kamu sudah apa tuh? Sudah apa sih? Mana sambungannya? Ya nyambungnya gitu sih. Sudah mempersiapkan masa depan kamu. Oh iya, oke lah, itulah pokoknya gitu. Ini kenapa perlu ngomong gini? Kalau disiapkan setahun yang lalu berarti gosip bahwa dia itu adalah orang ketiga dengan Siva Haju dan si Rizky, tidak benar. Karena pada saat itu dia sudah merencanakan pernikahan dengan si Ohim ini, bahkan udah lamaran gitu kan. Kurang lebih gitu ya tante ya. Di storynya Salsa juga dia tulis halal is beautiful and worth the wait gitu, dia bilang gitu, worth the wait katanya. Iya. Nah, ini salah satu lagi captionnya dari ibunya Salsa ya. Pokoknya dia bilang menyoroti tentang komentar-komentar netizen ya. Dia bilang gini, terima kasih sahabatku, kalian selalu ada di belakangku, selalu ada di saat semua menghantam kami, selalu menenangkan. Sekali lagi, jodoh atau bukan itu kehendak Allah, karena jodoh Allah yang atur. Kalau masih menghujat anak-anak kami dan cucu-cucu kami yang belum lahir di dunia ini, apakah kalian lebih tinggi dari Allah, katanya gitu ya. Tuh kan, bener kan, ibunya kayak udah gemes gitu, kayak pengen nulis gitu.
Karena masih aja udah nikah juga masih ada komentar netizennya. Coba kita baca komentarnya berikut ini ya tulisannya. Iya ditutup-tutupin Bun kan karena ambil tunangan orang katanya gitu. Yang udah 7 tahun. Aku dulu juga bukan ngambil ya. Ya emang bukan jodohnya gimana sih mau bertahun-tahun juga ya kan. Berikutnya Trips ya Bun sudah menjadikan Ohim mantumu. Memang Ohim hanya setara dengan salah satu. Semoga kelak anaknya tidak seperti ayah ibunya. Michi deserve the better Bun katanya gitu. Itu padahal putusnya dari tahun 2022. Michi itu udah 2 tahun yang lalu ya. Mungkin Michinya jangan sudah move on ya. Yang belum udah punya datang juga. Nggak datang tapi Michinya udah punya pacar. Oh berarti mungkin netizennya yang belum punya pacar, jadi kesel ya. Oke. Huruf gede. Awal mula kenalnya gimana Bunda? Ceritain dong katanya gitu. Ya aku juga pengen tahu. Selesai main dong kesini ke Rumpi. Ya aja yuk, biar seneng deh. Seakan-akan berhasil ya katanya gitu. Ini komennya masih kayak gini. Ya ampun. Ya gitulah, tapi ini memang sebuah fenomena ya. Kadang orang tuh merasa relate gitu dengan pengalamannya atau dengan ketakutannya atau kekhawatirannya kalau punya pacar lama tiba-tiba nggak jadi karena justru nikahnya sama orang lain yang pacarannya cuma lebih sebentar gitu kan ya. Tapi makanya ngapain pacaran lama ya kan? Karena kalau begitu pacaran lama-lama nih akhirnya mikirnya gini, kita udah segini ya mau ngapain lagi gitu. Bukan karena ingin menikah dengan orang itu atau bukan karena yakin dengan orang itu. Iya bener gak? Oke, baik. Ada lagi komentarnya? Gak ada. Oke, makanya bilang pacaran jangan lama-lama, ya kan? Kalau pacaran itu kalau udah mau nikah. Kalau belum mau nikah itu namanya bukan pacaran. Iya iseng aja lah. The real jodoh adalah cerminan diri katanya gitu. Red flag katanya. Berikutnya red flag ketemu red flag cocok sih, semoga anaknya green flag katanya gitu. Aduh, aku nggak bisa komentar. Baru kali ini ada yang nikah tapi nggak buat iri katanya gitu. Bagus lah ya. Gimana sih ya? Allah, ini netizen bilang. Oke, baiklah. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada salah satu kuasa hukum dari Peggy Setiawan, gitu ya. Yang kemarin diputuskan sidang pra peradilan, hakim sidang pra peradilan itu mengabulkan gugatan kuasa hukum Peggy Setiawan sehingga statusnya sebagai tersangka itu dicabut begitu ya, karena ada prosedur yang tidak tepat yang dijalani, karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka dia belum menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian gitu ya. Kita lihat dulu profil komplitnya seperti apa berikut ini. Kasus pembunuhan Vina, perempuan berusia 16 tahun dan kekasihnya Eki yang berusia 16 tahun juga ini dilakukan oleh 11 orang geng motor di Cirebon pada 2016 lalu dan kembali ramai karena diangkat menjadi film yang sudah ditonton lebih dari 5 juta kali. Sebelumnya 8 pelaku sudah ditangkap dan 1 diantaranya sudah keluar penjara, sedangkan 3 lainnya masih menjadi daftar pencarian orang, salah satunya yaitu Peggy alias Perong yang disebut sebagai dalang dari kasus ini. Peggy Setiawan, pria berusia 27 tahun yang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung ini 21 Mei kemarin ditangkap polisi karena diduga merupakan Peggy alias Perong yang membunuh Vina. Namun banyak netizen yang mempertanyakan keberadaan Peggy Setiawan sebagai tersangka karena dinilai ciri-cirinya tidak sesuai. Melalui kuasa hukumnya, Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan dan 8 Juli kemarin Peggy bebas karena penetapannya sebagai tersangka dinilai tidak memiliki bukti yang kuat. Bagaimana tanggapan kuasa hukum Peggy, Niko Kili-Kili atas keputusan kasus ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan salah satu kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yaitu Bang Niko Kili-Kili. Selamat bergabung Bang Niko. Selamat siang. Selamat siang. Oke, ini ada artikelnya, Peggy Setiawan bebas jerat tersangka pembunuhan Vina. Ini adalah kasusnya udah 2016 ya kejadiannya gitu, dan ini ramai lagi setelah ada film yang muncul gitu. Dan ini Peggy Setiawan yang ini kemarin juga sempat ditetapkan sebagai tersangka, tapi kemarin sidang pra peradilannya membebaskan dari status itu. Jadi sekarang ke depannya ini dia tidak bisa lagi ditetapkan sebagai tersangka atau gimana Bang? Iya. Ini kan masalah prosedur aja kemarin tuh ya yang. Betul. Jadi hakim sudah memutuskan untuk diberhentikannya SP3. Surat pemberhentian penyidikan perkara. Jadi wajib hukumnya untuk polisi SP3 perkara ini dan sudah di SP3. Makanya Peggy kemarin kita sudah jemput setelah putus dari pengadilan, siangnya langsung saya sendiri bersama rekan-rekan
ke Polda Jawa Barat, kita urus administrasinya dan bawa Peggy pulang. Baik. Nah ini sebenarnya kan kasusnya sendiri kan masih ada tuh, katanya masih ada tersangka yang belum tertangkap gitu kan, atau terduga pelaku yang belum tertangkap kan. Polisi kemarin sempat mengatakan bahwa ini masih terus menjalani apa istilahnya kasus ini gitu ya. Ya. Tapi itu artinya dengan adanya putusan pra-peradilan si Peggy Setiawan ini udah nggak bisa dipanggil lagi untuk diminta keterangan atau bagaimana? Iya, bisa saja kalau mereka ada bukti-bukti yang baru, bukti-bukti yang berkualitas ya, asal cuma bukti-bukti yang seperti kemarin. Bukti-bukti yang berkualitas ya. Harus ada bukti yang berkualitas. Kemarin yang dimaksud dengan bukti-buktian itu apa sih? Iya kan itu ijazah, KTP, KK. Nah, itu pertanyaannya itu sama sekali tidak ada korelasinya dengan kasus pembunuhan. Dengan kasus pembunuhan. Pertanyaannya apakah ijazah, KTP, KK itu bisa dipakai untuk bunuh orang? Kan seperti itu. Makanya dengan adanya fakta persidangan kemarin, pertimbangan Hakim Eman Sulaiman, Hakim Tunggal yang menjangka perkara ini, polisi juga tidak bisa membuktikan bahwa yang kita gugat itu kan ada 3 hal. Mulai pertama itu penangkapan, proses penahanan dan tersangka. Dan semuanya itu kan harus melalui rangkaian prosedur. Di hukum pidana itu terkenal dengan penyelidikan dan penyidikan. Harus melalui tahapan-tahapan itu. Tapi lengkap itu? Lengkap. Polisi tidak melakukan itu. Terlebih lagi PG itu setelah ditangkap baru dicari bukti dan saksi-saksi. Nah itu yang jadi masalah. Oh harusnya dicari bukti dulu baru ditangkap. Betul. Gitu. Ini ditangkap dulu baru dicari bukti-buktinya. Dan itu terbukti di sidang pra-peradilan memang ada prosedur yang tidak sesuai. Begitu ya. Ini betulkah ada rencana juga untuk mengajukan gugatan ganti rugi material dan imaterial? Iya betul. Nanti kami mestinya kemarin di dalam gugatan pra-peradilan kami sudah masukkan, tetapi ada pertimbangan lain sehingga saya sampaikan pada rekan-rekan lebih baik kita akan gugat ini terpisah. Secara perdata nanti kita gugat. Dia kan dari kuasa hukum ya yang tertarik untuk membantu gitu ya kasus Peggy Setiawan yang ini gitu. Itu mencapai banyak sekali katanya ada ratusan. 100. Ada 100. Tetapi yang terlibat dalam sidang pra-peradilan ini ada 18 termasuk Bang Niko ya. Dari Bang Niko sendiri secara pribadi apa yang membuat Bang Niko mau menjadi kuasa hukum membela kasus Peggy, dan apa yang membuat Bang Niko yakin bahwa Peggy Setiawan ini memang benar-benar tidak bersalah? Berawal dari waktu saya kebetulan lagi tengah perkara juga di Bali. Lalu jam 12 malam mamanya Peggy telepon saya, terus nangis-nangis. Beliau mengatakan bahwa Bang Niko tolong saya, Bang Niko bantu saya, bela anak saya Peggy Setiawan. Peggy tidak bersalah, anak ini anak baik, dia tulang punggung keluarga, dan anak ini rajin sholat. Terus mamanya curhat lah. Pada malam itu saya tersentuh, tetapi saya juga tidak langsung bilang iya, karena ini menyangkut nyawa manusia, 2 orang yang meninggal. Jadi saya katakan bahwa Ibu, saya tidak bilang iya, saya juga tidak bilang tidak, tetapi kasih saya waktu 4 hari untuk saya pelajari kasus ini. Apa yang membuat Bang Niko yakin kemudian? Nah, setelah saya coba gelar perkara dengan beberapa teman-teman saya, teman baik ahli pidana maupun teman-teman lawyer dan juga beberapa teman-teman dari penyidik, saya coba gelar dan tanya, kemudian saya selidiki tentang perkara ini. Disitulah saya yakin bahwa Peggy ini nggak bersalah. Karena mulai dari prosedur sampai dengan tidak sesuai. Yang kedua, ciri-ciri yang ada di dalam DPO itu tidak sesuai. Peggy Setiawan ini orang yang berbeda. Ciri-ciri apa yang paling kelihatan berbeda sekali? Pertama, tinggi 160. Kemudian yang kedua, rambut keriting, hitam. Nah, nama saja berbeda, itu sudah itu unprocedural, sudah beda, nggak bisa lagi dijadikan huruf saja berbeda aja kita bisa persoalkan. Ini ya, tinggi 160, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam, 22 tahun di tahun 2016 sehingga sekitar umur 30 tahun. Kalau Peggy Setiawan ini usia? Umur 27 tahun, apalagi umur berbeda, alamat berbeda juga.
Jadi kalau 27 tahun, 8 tahun yang lalu usianya adalah kejadian 2016, 18 tahun. Iya. Oke. Keluarga negara yang tempat tinggal terakhir ini, baiklah. Ini tapi tempat tinggal terakhir kan? 16. Nggak pernah di situ juga. Ya. Tempat tinggal terakhir sama nggak sama Peggy Setiawan ini ciri-cirinya? Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Beda. Beda. Iya. Beda tempat tinggal juga. Peggy di Kepompongan. Oh, beda. Begitu. Oke, dari data-data ini saja Iya. sudah beda begitu ya. Sudah gugur itu. Oke, baik. Sekarang kita mau melihat lagi ini beberapa kompilasi Peggy Setiawan gitu ya selama di persidangan dan juga ada press conference pada saat press conference sesudah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut ini. Kami persilakan, jadi nanti kita akan mendengarkan keterangan dari tersangka. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robby namanya? Panggilan saya itu. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Berdasarkan ketetapan ketua pengadilan demikian keputusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan peradilan dari pemohon mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau kasih doa kepada saya, dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya. Baik, kita mencoba menghubungi Peggy Setiawan melalui video call, begitu ya, dan juga Ibu Kartini, ibunya Peggy Setiawan. Halo, selamat siang, Mas Peggy. Siang. Ini dengan Mas Peggy dan Ibu kuasa hukumnya. Baik, selamat siang. Baik, Mas Peggy dan Ibu Yanti ya. Baik. Mas Peggy, kita mau tanya dulu apa yang dirasakan Mas Peggy sudah diputus bebas dari status tersangka dan juga mendapatkan dukungan dari banyak pihak gitu. Kuasa hukum aja sampai 100 dan bahkan juga banyak netizen juga yang mendukung Mas Peggy. Apa yang dirasakan? Alhamdulillah saya pertama mengucapkan terima kasih banyak. Saya sekaligus tidak menyangka akan jadi seperti ini. Nah, yang harus saya rasakan terima kasih kepada semuanya. Saya bahagia dengan. Oke, Mas Peggy, ini ada beberapa hal yang mau kita tanyakan juga ya. Salah satu hal yang menarik itu adalah ketika Mas Peggy pada saat ditetapkan sebagai tersangka itu kan Mas Peggy dengan tegas mengatakan bahwa merasa difitnah gitu ya, membantah semua tuduhan. Apa yang pada saat itu mendorong Mas Peggy untuk berani mengeluarkan statement itu, padahal kalau kita lihat kan agak ditahan-tahan juga gitu ya. Apa sih yang mendorong statement itu keluar berani? Itu karena murni dari hati nurani. Jadi hati nurani saya sama merasa tidak bersalah dan saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti ini. Jadi itu murni spontan dari hati saya untuk menegakkan keadilan. Untuk menegakkan keadilan. Oke, Mas Peggy, ini kan ada banyak berita yang juga keluar gitu di media. Salah satunya bahwa kenapa Mas Peggy Setiawan sempat ditetapkan sebagai tersangka karena ada saksi begitu ya yang mengenali Mas Peggy Setiawan yang ini gitu. Yang katanya Mas Peggy Setiawan ini sering nongkrong di bengkel di situ bersama tersangka yang lain. Itu benarkah seperti itu kejadiannya, memang pernah nongkrong di sekitar itu dengan pelaku yang lain begitu? Seperti dia ungkapkan oleh Aib ya? Yang pertama saya tidak pernah mengenal dengan yang menjadi saksi itu, dan saya tegas nilai lagi bahwa saya tidak pernah menongkrong di depan itu. Saya hanya sekedar kalau saya sudah bekerja dan saya sudah melintas, kalau misalkan ketemu sama yang sudah tangkap itu, saya sudah saat melintas dan tegur foto. Selebihnya saya tidak pernah menongkrong. Tidak pernah ya. Ini juga yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Mas Peggy kan sempat di tahun 2016 itu pindah ke Bandung gitu. Apa sih sebetulnya yang terjadi pada saat itu sehingga Mas Peggy memutuskan untuk pindah ke Bandung? Bahkan di Bandung katanya namanya kemudian jadi Robby. Ya, ini menarik sih. Jadi saya katakan di sini bahwa saya sama sekali tidak pernah
pindah ke Bandung. Saya sebenarnya bekerja dari mulai awal 2014 sampai dengan hari saat ini. Saya masih di Bandung karena bolak-balik sering pulang pergi dari Cirebon Bandung. Jadi dari Saya rezeki karena rezeki saya di Bandung. jadi dari tahun berapa sudah di Bandung? 2014. 2014 sudah di Bandung ya. Jadi bukan 2016 ke Bandung bukan ya? Iya, iya pindah. Oke. Kerja di sana pulang pergi gitu. Oke. Kenapa sempat tapi betul bahwa sempat juga memperkenalkan diri namanya sebagai Robi bukan Peggy. Nah, itu benar. Itu karena di sana nama saya Robi. Jadi kan bapak saya kan pertama kemarin nama Robi karena tak mereka mungkin bapak saya takut sama istri mudanya. Supaya istri muda itu nggak ngomong apa nggak ngira saya nanti. Jadi itu dari bapak gitu ya, bukan Mas Peggy yang mengaku-ngaku namanya Robi begitu ya? Iya. Iya. Oke. Dan kebetulan juga nama saya kalau saya kenal sama saya itu nama Robi. Oh gitu. Jadi sudah lama begitu ya? Karena misalkan kalau saya nama kayak gitu sering dibully. Oh sering dibully karena namanya Peggy. Jadi sering perkenalkan namanya Robi gitu. Iya, karena kan bukan pakai nama aslinya jadi dibully tuh makanya kayak cewek Robi saya gimana itu mah gitu. Udah gak merokok biasanya gitu. Oke. Mas Peggy, sebelum Mas Peggy terjerat di apa ya namanya hingar-bingar kasus ini gitu. Mas Peggy di tahun 2016 itu sempat baca nggak sih tentang kejadian kejahatan ini gitu? Kalau misalkan saya berbaca, saya sempat baca di salah medsos, Iya, internet. Iya. Jadi sempat tahu-tahu dikit aja gitu ya baca ya. Iya. Oke. Nah ini Mas Peggy kita lihat ini dalam perjalanan naik mobil ini mau kemana nih rencananya Mas Peggy? Insya Allah rencana ini mau pulang aja Bos. Mau pulang? Oke. Apa yang Mas Peggy mau rencana Mas Peggy ke depan nih setelah kemudian bisa keluar sudah bebas lagi bisa beraktivitas apa yang mau dilakukan pertama-tama? Kalau kedepannya saya ingin pertama yang dikumpul dulu sama keluarga. Mencari pekerjaan yang lebih baik insya Allah. Amin. Terus, yang pertama saya pengen membagian keluarga, fokus orang tua saya dan adik-adik saya dan semua juga kan. Oke, Mas Peggy kita mau dengar dong apa yang Mas Peggy mau sampaikan ke Ibu ya. Ibu nih yang berjuang ke sana kemari bahkan sampai ke Bang Niko untuk minta bantuan hukum gitu. Ya, dan terutama saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih banyak atas kasih saya luar biasa. Dia sampai pamri saya nggak tidur mungkin ini anaknya untuk bisa banyak mendapat keadilan. Saya banget banget. Baik, Mas kalau dari ibu ya Bu Kartini pada saat Mas Peggy Ibu Ibu gimana Bu? Apa yang Ibu tenang ya Bu ya? Apa yang Ibu selalu sampaikan kepada Peggy supaya Peggy tetap semangat waktu Peggy masih menghadapi masalah di dalam kemarin? Ya saya hanya mensupport Peggy bawakan rituan supaya pasti Peggy bisa menjalani semua cobaan ini dan suatu saat Peggy bisa bebas dalam itu tidak bersalah. Oke. Ibu kalau dari Ibu sendiri apa yang membuat Ibu tuh begitu yakin? Atau Ibu itu sebenarnya ada nggak sih perasaan bahwa ada perasaan ragu-ragu atau sebenarnya dari kemarin juga yakin bahwa Peggy akan bisa bebas? Sempat ada rasa ragu? Saya yakin. Yakin? Saya yakin 100%. Karena waktu kejadian tidak ada di sekolah, jadi pakaian dan kerja. Jadi saya sangat yakin saya tidak melakukan hal perbuatan itu. Baik. Ibu sendiri apa yang mau Ibu lakukan ini setelah berkumpul nanti bersama seluruh keluarga, bersama Peggy juga sudah pulang ke rumah? Bersyukur saya terus biasalah menjalani kehidupan sehari-hari. Kembali ke kehidupan sehari-hari. Ini kalau dari Ibu sendiri ada juga nggak keinginan untuk mengajukan gugatan ganti rugi gitu? Karena ini kan 3 bulan Peggy nggak bisa kerja juga gitu. Oh itu masalah itu belum dipikiran.
nanti terserah PHK-nya Peggy. Baik, baik. Ini ada berita katanya ada mau mengajukan tuntutan imaterial senilai 190 juta gitu. Ini apakah dari pihak Peggy atau ada memang rencana seperti itu atau bagaimana, Bu? Oh, saya tidak tahu kalau masalah itu. Tidak tahu ya. Baik, baik. Ibu Kartini dan Mas Peggy, terima kasih untuk waktunya. Gitu, sehat-sehat terus. Selamat kembali beraktivitas. Mudah-mudahan kedepannya kehidupan menjadi lebih lancar, lebih baik lagi, gitu ya. Dan selamat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Dan terima kasih juga untuk Ibu Yanti. Ya, sama-sama. Baik. Kita kembali lagi ke Bang Niko yang ada di studio ya Bang Niko. Jadi ini selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum Peggy? Ini kan ada 100 nih. Iya. Yang tadi yang 18 sudah di sidang pra-peradilan sudah berhasil. Betul. Gitu ya. Yang lain tugasnya apa lagi? Makanya nanti kita akan kumpul kembali lagi. Tunggu sampai Peggy, ini kan dia kembali ke Cirebon kan mau buat syukuran. Setelah itu nanti kita 100 lawyer ini berkumpul untuk mendiskusikan langkah hukum selanjutnya apa. Ya pastinya ya itu kita mau tuntut ganti rugi, gugat secara perdata untuk menuntut ganti rugi dan baik material dan imaterial. Udah kebayang angkanya kira-kira secara imaterial? Itu belum, karena harus sama-sama, bukan saya sendiri kan, mesti bersama. Ini 100 kan menyatukan 100 kepala juga berarti ya. Gak mudah loh itu. Nanti siapa yang akan menjadi keputusan terakhir? Apakah secara voting atau gimana? Yes. Enggak, kita biasanya udah kalau sudah sepakat satu nominal misalnya nanti, ya kita akan sepakati bersama. Jadi nggak perlu pakai voting-voting segala. Oke. Ini kan pihak kuasa hukum memang membela ini khusus untuk Peggy Setiawan. Tapi untuk kasus pembunuhan Vina sendiri dari pihak kuasa hukum yang 100 ini ada perhatian juga nggak sih terhadap terungkapnya betul kasus pembunuhan ini? Iya, melalui kasus Peggy Setiawan ini adalah ujian. Ujian bagi kami tim penegak hukum ini, mulai bukan saja kepolisian tetapi juga jaksa, advokat dan juga hakim. Sehingga nanti besok-besok kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan calon tersangka atau terduga pelanggaran pidana. Maka kita harus berhati-hati untuk menetapkan seseorang jadi tersangka. Jadi ini pembelajaran juga bagi para penegak hukum. Agar semuanya menjalankan sesuai prosedurnya. Betul. Sehingga kalaupun memang pelaku bersalah bisa dihukum sesuai dengan hukumannya. Kalau tidak bersalah juga tetap bisa bebas. Betul. Begitu. Jadi bisa menangkap pelaku yang sesungguhnya. Benar. Begitu. Baik, Bang Niko, terima kasih banyak atas kehadirannya. Setelah ini kita masih ada bintang tamu lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi News. Tengku Dewi Putri, artis sekaligus presenter kelahiran 1988 yang mengawali karir sebagai model tahun 2006 ini menikah dengan Andrew Andika pada 2017 setelah berpacaran selama 5 tahun dan dikaruniai seorang anak. Dewi yang sedang hamil anak kedua dengan usia kandungan 8 bulan ini 8 Mei kemarin membongkar perselingkuhan suaminya setelah mendapat banyak laporan tentang Andrew yang kedapatan menggoda perempuan lain di DM Instagram. Namun Andrew diduga masih berselingkuh saat Dewi hamil, salah satunya dengan Soraya Rashid. Dewi yang menggugat cerai Andrew Andika pada 6 Juni lalu ini menuntut hak asuh anak dan meminta nafkah anak 20 juta per bulan karena ia masih bisa bekerja tanpa menuntut harta gono gini. Selama 3 kali sidang perceraian, Andrew tidak hadir hingga kasusnya akan diputus first take bila ia tidak hadir lagi. Bagaimana tanggapan Tengku Dewi terhadap ketidakhadiran Andrew Andika dalam proses persidangan? Benarkah Andrew Andika akan menemani proses kelahiran anak kedua mereka? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.